Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Bismillahirrahmanirrahim, untuk menyampaikan topik kedua TMM yang berjudul Kurikulum Merdeka. Apa sih kurikulum merdeka itu? Dan bagaimana kita bisa menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan yang sekarang sedang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan? Yuk kita belajar bersama. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait kurikulum operasional satuan pendidikan, maka di sini kita bahas terlebih dahulu alasan kenapa kurikulum itu harus diubah. Mengapa kurikulum harus diubah dan perlu diubah? Berdasarkan maksud pendidikan, berdasarkan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini adalah tugas dari Bapak Ibu guru untuk meningkatkan potensi yang dimiliki atau kodrat alam yang dimiliki oleh siswa untuk mencapai cita-cita mereka setinggi-tingginya dengan selamat dan bahagia. Nah, kurikulum ini sebagai acuan proses pembelajaran di sekolah, maka kurikulum perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, capaian pembelajaran sesuai visi dan misi sekolah, agar murid dapat berkembang sesuai dengan zamannya. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap murid itu memiliki keunikan yang berbeda-beda dan memiliki cita-citanya masing-masing. Tugas kita untuk bisa memaksimalkan potensinya untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Dan berdasarkan perkembangan zaman, layaknya kurikulum dulu dan kini itu pasti akan mengalami perubahan. Di mana zaman dahulu banyak siswa yang masih berkumpul dan bermain di luar lingkungan ruang. Namun sekarang siswa lebih banyak menghabiskan waktunya mengoperasikan gawai yang dimiliki dan berdiam diri di dalam kelas. Dalam menyusun dokumen kurikulum, kita harus ketahui terlebih dahulu komponen-komponen terpenting yang harus dituliskan di dalam dokumen kurikulum tersebut. Komponen kurikulum berdasarkan buku The Basic Principle of Curriculum adalah tujuan, adanya konten, metode atau cara, dan evaluasi. Adanya tujuan di sini berisikan terkait penentuan visi, misi, dan tujuan sesuai perkembangan zaman oleh satuan pendidikan yang dikembangkan melalui hasil refleksi dan evaluasi proses pembelajaran di dalam satuan pendidikan tersebut. Kemudian untuk konten, ini berupa isi dari kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Kemudian untuk metode atau cara merupakan langkah bagaimana satuan pendidikan tersebut mewujudkan visi misi sesuai dengan tujuan pendidikan dalam satuan pendidikan tersebut. Kemudian untuk yang evaluasi, ini adalah mengukur ketercapaian dan upaya perbaikan yang harus dilakukan dari hasil program-program sekolah yang telah berlangsung. Namun, untuk pemerintah mengklasifikasi komponen kurikulum menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran atau konten, kedua adalah pedagogik, dan yang ketiga adalah assessment. Peran dan fungsi guru dalam implementasi kurikulum merdeka ini adalah untuk memandu proses belajar bagi guru, di mana dalam dokumen kurikulum ini berisikan tentang warisan budaya yang relevan, kemudian mengembangkan apa yang dibutuhkan saat ini untuk masa depan, dan menilai serta mengukur secara kontekstual hal-hal yang relevan sebagai kontrol sosial. Artinya di sini adalah berbagai culture, berbagai proses pembelajaran yang diberikan oleh siswa ini wajib disusun dan dituliskan di dalam dokumen kurikulum. Sebagai penyusun, guru dan seluruh pengembang kurikulum di satuan pendidikan harus beradaptasi dalam perkembangan zaman yang telah terjadi di dunia atau di eranya globalisasi saat ini, sehingga kita harus juga mengembangkan kurikulum sesuai dengan konteks
konteks dan karakter peserta didik yang dimiliki oleh satuan pendidikan di masing-masing wilayah. Kurikulum itu harus sesuai dengan konteks siswa di satuan pendidikan, sesuai dengan visi, misi, dan cita-cita serta kebutuhan yang dimiliki oleh siswa di satuan pendidikan masing-masing. Maka muncullah kurikulum dengan paradigma baru yang menekankan pada kompetensi dan materi esensial, bukan dari banyaknya materi atau konten, tetapi materi esensial dalam pembelajaran yang dilakukan secara mendalam. Artinya di sini siswa mampu memahami secara inti dari apa yang dipelajarinya dalam proses pembelajaran. Mendorong rasa ingin tahu siswa melalui metode inquiry, di mana siswa mengeksplorasi pembelajaran secara kontekstual sesuai dengan kehidupan dalam sehari-harinya. Mereka melakukan aksi dan merefleksikan hasil yang telah mereka lakukan dalam proses pembelajaran, serta mereka membuat aksi nyata, di mana aksi nyata ini bisa membuktikan bahwasanya siswa tersebut mampu dan memahami apa yang menjadi inti dalam pembelajarannya berdasarkan kesadaran pribadi dan membentuk karakter pelajar Pancasila, di mana dari hasil aksi nyata tersebut siswa mampu mengaplikasikan di dalam proses bermasyarakat sehingga proses pembelajaran itu bisa lebih bermakna. Proses pembelajaran bisa dilakukan sepanjang hayat. Berdasarkan OECD 2030, di mana proyeksi pendidikan tidak hanya melalui kognitif, sikap, dan psikomotorik saja, tetapi ada value atau nilai, di mana siswa mampu mengaplikasikan hasil pembelajarannya di dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk kehidupan di masa depan. Maka kurikulum tingkat satuan pendidikan perlu adanya adaptasi terhadap perubahan kurikulum yang terjadi dan dapat dianalisis melalui potensi daerah dan potensi murid. Dari perbedaan murid tersebut, maka muncullah kurikulum baru yang kita sebut sebagai kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu disesuaikan di tingkat satuan pendidikan. Analisis potensi kearifan lokal, perkembangan dan perubahan di lingkungan ini merupakan tahap awal di mana satuan pendidikan mampu menyusun KOSP sesuai dengan potensi yang ada, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Adaptasi sesuai dengan kebutuhan sekolah dengan merancang KOSP atau kurikulum operasional sekolah yang mengadaptasi dari tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, dan asesmen pencapaian pembelajaran sesuai dengan visi misi sekolah menuju pembelajaran bermakna untuk siswa. Sesuai dengan pemahaman siswa terkait lingkungan sekolah, kemudian latar belakang kemampuan siswa menjadi tolak ukur dalam penyusunan KOSP. Siswa berkembang sesuai dengan zamannya, berbagai keunikan yang masing-masing siswa miliki menjadikan tantangan untuk tim pengembang kurikulum dalam satuan pendidikan menyusun KOSP atau kurikulum operasional sesuai dengan satuan pendidikan masing-masing. Sehingga perubahan kurikulum yang terjadi bukanlah perubahan yang disebabkan oleh beberapa hal, namun kurikulum memang harus berubah karena adanya perubahan zaman yang harus kita ikuti terus-menerus perubahan dan perkembangannya. Perubahan dimulai dari hal kecil di dalam diri sendiri. Perubahan akan diiringi dengan ketidaknyamanan, sehingga semangatlah dalam menghadapi ketidaknyamanan itu. Yuk, ubah nyamanmu dengan belajar dan berubah ke arah yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa dalam video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.